bibir, bagian luar, karena itu bagian daripada muka. Maka ini tuh udah dianggap cukup niatnya. Nah, kalau yang lain, kalau lagi mau basuh tangan gimana, Pak? Enggak kena, kena muka. Wa fatahu thawabu sunnah mutlaqah. Kalau dia berniat demikian, tadi kalau lagi membasuh berkumur, istinsa, terus kena bagian muka, dia dapat niat. Tetapi untuk bagian yang sunnah dia nggak dapat pahalanya. Jadi nggak kena untuk hitungan yang sunnah. Ini secara mutlak. Intah selesai. Jadi gitu, Pak. Jadi ini makanya tempat niat intinya ya sesuai pada tempatnya. Yang sebelum kita muka, maka disunahkan berniat sunnah. Adapun yang wajib saat membasuh muka baru kita masuk niat wudu. Pas air nyampe pertama dibarengi dengan niat. Wa waqtuha fi ghairihi, bagaimana waktu niat itu di selain pelaksanaan wudu. Awalul ibadah, pertama ibadah. Itu tempatnya saat pertama ibadah. Illa fi shaum, kecuali pada puasa. Tadi saya jelasin. Yang lain waktunya saat ibadah. Sholat contohnya, Pak. Sholat tempatnya di mana, Pak? Takbiratul. Sholat itu muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitas. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan. Maka di luar takbir sebelumnya sama setelah salam kita udah bukan lagi sholat. Jadi itu. Ini termasuk sholat itu berbarengan, Pak. Allah. Saat kita takbir ini tempatnya. Kecuali puasa. Puasa kita kapan? Ini contoh aja di sini. Kalau puasa niatnya coba pas subuh. Sah nggak puasanya? Enggak lah. Kalau puasa Ramadan, ini mazhab Syafi'i gitu, Pak. Lain kayak Muhammadiyah bisa ngambil mazhab yang lain karena dia tidak bermazhab. Ya, enak ya. Ini ada beberapa organisasi agama juga yang kurang, ada bermazhab Hanafi, ada yang bermazhab Maliki. Tapi ada yang nggak bermazhab, maksudnya tidak bermazhab, dia mengambil mana yang terbaik dalam pandangan, kemudian sesuai dengan kebutuhan. Tapi kadang-kadang landasan berpikirnya berbeda. Ini kenapa? Contoh kayak orang wudu, Pak. Yang kemarin saya jelaskan, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sama wa arjulakum. Itu udah beda tafsir. Nanti konsekuensi dia membasuh kaki sama mengusap kaki, Pak. Kalau kita saat menafsirkan itu membasuh kaki, maka harus di airnya, Pak. Airnya itu muncul itu bahasanya. Kalau mengusap begini doang, Pak. Kalau dia wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, berarti kayak mengusap depan. Kalau wamsahu bi ru'usikum, bacanya wa arjulakum, berarti dia ngikutin apa? Amilnya kepada gusel, Pak. Jadi membahas faqsilu. Jadi begitu, Pak. Jadi ini ngambil enaknya juga. Kayak kenapa menafsirkan waktu dengan yang membatalkan wudu, ya, itu adalah langsung marah. Langsung di dalam mazhab Syafi'i adalah
Maskur, menyentuh. Mazhab yang lain waqfun, Pak, berhubungan suami istri. Maka saat orang menyentuh masuk itu tidak batal. Yang batal itu kalau dia berhubungan suatu istri. Jadi sama istri dia nggak batal. Bukan istri saja, pokoknya yang goyang muhrim. Iya, yang goyang muhrim. Kalau muhrim kan emang keluarga ya. Dalam artian ada hubungan darah. Tapi hubungan darah juga harus dirinci lagi. Bukan bukan sepupu. Kalau sepupu udah batal, gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini perlu dijelaskan juga. Landasan berpikir juga nanti mempengaruhi, Pak, penafsiran terhadap ayat ini. Baik, kita lanjutkan. Fa'innaha, sesungguhnya niat itu mutaqaddimatun alaihi li'usri muraqabatil fajri. Itu didahului atasnya mohon maaf. Karena niat itu didahulukan dalam puasa, maksudnya ya. Alaihi itu di dalam puasa, kembalinya ini kan penjelasan tadi illa fisau. Itu didahului di dalam puasa karena apa? Ada kesulitan yang sangat saat mengawasi waktu fajar. Makanya kita jangan lihat saat mendekati fajar, kan ada imsak tuh sebelum imsak. Khawatir nanti pas lagi imsak masuk fajar, maka disyaratkan niatnya itu sebelum imsak. Karena ada kesulitan fajar itu. Coba Pak, kita aja punya jam. Coba orang zaman dulu itu melihat fajar itu kalau lagi hujan ya nggak gelap, susah. Tapi kalau lagi enggak itu kelihatan, Pak. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib namanya dalam bahasa fikihnya, Pak. Jadi udah seliwatan itu ntar hilang lagi, dia datang lagi nanti, Pak. Maka disebut fajar sodik, fajar kadhib, nanti ada fajar sodik. Nanti kalau udah masuk subuh baru fajar yang menunjukkan tentang waktu subuh. Jadi itu kesulitannya. Wasahih annahu azmun qama maqaman niyah. Maka yang benar sesungguhnya dia adalah rencana yang menempati tempat niyah. Sebenarnya orang yang puasa itu niatnya itu kan jauh daripada perbuatan. Maksudnya belum masuk perbuatan. Kalau masuk perbuatan begini kan gitu ya. Dia begini terpisah. Maka seakan dia tempatnya itu seperti cita-cita, asmun, rencana saja. Jadi makanya kita kan niatnya itu kalau diterjemahan apa? Niat puasa, untuk niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Makanya kita niat itu habis tarawih kan. Khawatir nanti saat menjelang subuh menjelang imsak lupa. Kirim baju lebaran. Seperti itu. Jadi jauh-jauh hari kita niat. Udah dibolehkan itu sejak buka puasa maghrib udah dibolehkan niat untuk puasa besok. Maka bahasa fikihnya itu disebut azmur, bukan ditempatkan tempat niat yang sebenar. Itu seperti azmur, yaitu cita-cita atau rencana. Wa amma hukmuha, adapun hukum niat itu fahuwal wujubu ghaliban, itu adalah wajib secara umum. Jadi niat itu wajib. Masalah tempatnya tadi saat berbarengan atau tidak. Contohnya yang tidak berbarengan puasa. Wa min ghairil ghalib, dan ada yang tidak umum. Qad tundabu kama fi ghuslil mayyit, seperti disunahkan berniat saat memandikan mayit. Harusnya niat mayit, Pak.